Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izin Mahfadzul Husna akan mempresentasikan video tentang algoritmi. Happy watching. Pada awal pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar perkembangan pengetahuan modern. Di antaranya, tokoh ilmuwan muslim itu adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi sebagai ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah yang lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Al-Khwarizm di Uzbekistan dan meninggal pada tahun 850 Masehi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, Al-Khwarizmi sangat gigih dan bersemangat untuk menuntut ilmu pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Saat kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan yang mana banyak ilmuwan dan juga pedagang dari berbagai daerah datang ke kota Baghdad. Dengan begitu, juga Al-Khwarizmi ia pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu di sana, hingga kemudian ia tumbuh menjadi seorang ilmuwan yang sangat masyhur. Tercatat, ia pernah menjadi salah satu anggota Baitul Hikmah atau Darul Hikmah yang disebut juga Wisdom. Kearifan di kota Baghdad yaitu sebuah perpustakaan besar, lembaga penerjemah, dan juga pusat penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Tahun 830 Masehi, di sanalah ia mendalami ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemah manuskrip Sanskerta dan juga Yunani sepanjang hidupnya. Ia mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset keilmuan, dan banyak penemuan yang ia taruhkan, salah satunya di bidang matematika aljabar dan kitab Al-Muqtasar fi Hisab Al-Jabar wal Maqawabil atau kitab yang merangkum perhitungan. Dan juga karyanya dalam bidang astronomi adalah penulis Zid al-Sindid. Nah, salah satu karya astronomi terbesar adalah Zid al-Sindid yang merupakan kumpulan tabel astronomi untuk menghitung posisi matahari, bulan, dan 5 planet yang diketahui saat itu. Karya ini merupakan hasil adaptasi dari sistem astronomi India yang dikenal sebagai Siddhanta. Namun Al-Khwarizmi memperkaya dan menyusunnya kembali dengan metode yang lebih matematis. Nah, kemudian kontribusi beliau dalam perhitungan waktu dan kalender. Nah, ini sangat bermanfaat bagi umat Islam dalam menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan juga kan hijriyah. Kemudian kontribusi beliau dalam ilmu geografi astronomi. Melalui karyanya dalam pemetaan bumi, Al-Khwarizmi juga menetapkan prinsip-prinsip astronomi. Dalam kitab Surat Al-Orb, buku gambar bumi, ia merevisi dan menyempurnakan data geografis Ptolemeus. Ia menggunakan garis lintang dan garis bujur berdasarkan pengamatan astronomi untuk membuat peta dunia yang lebih akurat. Kemudian model gerak benda langit. Nah, pengaruh global, karya Al-Khwarizmi tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan utama ilmuwan Eropa pada abad ke-12. Apalagi karyanya yaitu Zid al-Sindid memberi kontribusi besar dalam navigasi, astronomi praktis, dan penanggalan di barat. Dengan demikian, Al-Khwarizmi berperan penting sebagai penghubung antara ilmu astronomi klasik dari India dan Yunani dengan astronomi modern di Eropa, menjadikannya layak sebagai disebut the pioneer of Islamic astronomy. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari tokoh Al-Khwarizmi? Yaitu menggabungkan iman dan ilmu. Al-Khwarizmi menunjukkan bahwa menjadi seorang ilmuwan tidak berarti harus meninggalkan nilai-nilai agama. Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan Islam bisa berjalan seiring dan saling menguatkan. Jadikan ilmu sebagai jalan untuk mengenal dan mengagungkan kebesaran keesaan Allah seperti yang ditekankan dalam Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.